Berobat di Malaysia 6 kali lipat lebih murah. Emang bener? Lagi jalan di Jakarta, ngeliat iklan kayak gini. Pernah nggak sih kalian lihat iklan ini di depan kedubes? Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira pada ngerti nggak ya? Ini berita lagi rame banget. 18 polisi ditangkap pemerasan dari konser DWP. 400 turis Malaysia jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kecoh di media sosial mengenai sekumpulan rakyat Malaysia dan pengunjung dari negara tetangga lainnya yang diperas, diugut sehingga mencecah Rm9 juta ringgit. Polisi Indonesia telah menahan 18 anggotanya yang disaki terlibat dalam case ini di acara Festival Musik Jakarta di DWP pada 15 Desember lalu. Netizen mendakwa rame pelancong Malaysia yang diugut oleh polisi Indonesia. Wah, ini beritanya sudah sampai ke negara tetangga dan tentunya atas kejadian yang terjadi di Indonesia yang cukup lumayan viral, netizen Indonesia pun juga merasa sangat kesal ya atas tindakan oknum atau individu polisi Indonesia yang melakukan tindakan yang sangat-sangat memberikan dampak kurang baik bagi negara kita, yaitu Indonesia. Padahal saya juga selalu mereaksi tentang Indonesia dan Malaysia ya. Dengan adanya kejadian ini, untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, apabila mungkin sahabatku berkunjung ke Indonesia mengalami hal yang kurang enak atau mungkin dicurangi atau mungkin ada orang yang jahat, silakan sahabat-sahabatku semua viralkan di media sosial. Jangan takut untuk menyuarakan hal-hal yang kiranya memang benar. Dan atas kejadian yang menimpa turis Malaysia yang kena pungli di Indonesia, kasusnya juga sudah didalami dan pihak daripada polisi Indonesia juga bergerak cepat. Dan tentunya ini oknum ya sahabatku semua atau individu. Tidak semuanya polisi di Indonesia itu berkelakuan seperti itu semua. Masih banyak polisi di Indonesia yang sangat baik hati. Dan tentunya atas kejadian ini tentunya merugikan nama negara kita sahabatku semua. Apalagi festival musik tersebut merupakan salah satu di antara festival musik yang sangat besar, terbesar di Asia Tenggara. Dan tentunya jika kita dipercaya menjadi event, dan tentunya jika kita dipercaya menjadi tuan rumah dengan event-event yang sangat besar seperti ini, harusnya keuntungan buat kita. Harusnya nggak ada kejadian yang semacam ini. Dan katanya dari pihak daripada perwakilan event tersebut, baru kali ini kejadian hal yang sangat disayangkan. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kalian datang ke Indonesia, khususnya daripada Malaysia, jika mengalami hal yang kurang enak, viralkan saja. Biar kedepannya kita berbenah. Dan tak perlu takut untuk melancong ke Indonesia. Tak perlu risau untuk melancong ke Jakarta. Orang Jakarta, kok orang Jakarta sih? Orang Malaysia jika datang ke Jakarta, mereka juga syok, sangat kagum dengan suasana Jakarta. Sebaliknya orang Jakarta jika berlibur ke Kuala Lumpur, mereka juga sangat syok, sangat kaget melihat suasana yang ada di Kuala Lumpur. Lalu bagaimana pendapat netizen tentang Kuala Lumpur dan orang-orang Malaysia dan juga tentunya makanannya? Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira pada ngerti nggak ya? Tanya jalan. Tuh ada satu. Sorry, English? Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa apa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja ditolongan. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba gue telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo? Hai, sudah tiba ke Malaysia. Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu? Are they all tourists?
No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Yang ini tidak benar, tidak Yes, benar. I agree with you, but a lot Tidak of Indonesian benar. who are descendant of Chinese people, Indian, or even Arab, they fluently speak Indonesian, Really? Do they speak Indonesian? Tidak I'm benar, tidak impressed. benar, tidak benar. Yeah, but for this Indonesia win. Kalau gue lagi di Istanbul, akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu, di telepon terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu. Oh, orang Indon kayak gitu. Tapi giliran di Turki, waduh berasa saudara. Ya gitu deh. Nah, roti canai. Roti canai, depan perindavan, makanya dikobok. Makanya dikobok anjir. Mantap. Saya akan jelaskan semua. Ini kobok-kobok makannya gue jadi kagak nafsu anjir. Perbedaan yang paling kerasa ketika pertama kali pindah dari Jakarta ke Kuala Lumpur ini nih. Video ini diambil jam 7:10 sore dan masih terang. Sunset di sini tuh jam 7 sampai setengah 8 gitu deh. Betul, Mbak. Nah, ini penampakan jam setengah 8. Yang ini betul. Yang tadi tak betul. Sore, baru bubaran kantor. Kalau di Jakarta jam 6 sore tuh lagi sunset-sunsetnya ya. Karena sunsetnya lebih lambat dari Jakarta, saya ngerasa kayak ada waktu ekstra gitu buat jalan-jalan sore habis pulang kerja. Tanya nih, berapa lama boleh tangkap bahasa Malaysia? Sebab kalau di alam pekerjaan semestinya ada banyak terms yang susah ataupun clash dengan kosakata Indonesia. Bener banget. Di perusahaan tempat saya kerja, kami berinteraksi sehari-hari itu lebih banyak dalam bahasa Inggris. Jadi exposure saya terhadap bahasa Melayu itu biasanya ketika jam-jam istirahat atau jam-jam makan siang. Itu pun seringkali kami switch ke bahasa Inggris karena memang banyak kosakata Indonesia yang menurut kita tuh normal dan wajar dipakai sehari-hari, tapi untuk bahasa Melayu itu mungkin terdengar agak aneh ataupun kasar. Contoh gampangnya adalah gampang dan butuh. Sebelum saya pindah dari Indonesia ke Malaysia pun saya ngerasa kayak, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, 11-12 lah ya. Jadi pasti akan mudah beradaptasi gitu. Ternyata pas pindah ke sini, saya ngerasa semua orang tuh kayak ngomongnya cepet-cepet banget. Dan saya tuh jadi sering kayak, apa? Gimana? Jadi mungkin orang-orang tuh ngerasa kayak, si Ica budek kali ya. Butuh sekitar 6 bulan untuk bener-bener bisa ngerti, itu pun nggak ngerti keseluruhan, mungkin kayak sekitar 80%. Kalau bahasa Melayu yang formal, saya ngerti karena mirip banget sama bahasa Indonesia, tapi kalau untuk bahasa Melayu yang slang sehari-hari yang dipakai sama teman-teman di sini, itu saya butuh waktu untuk benar-benar bisa ngerti. Ya, sekitar 6 bulan lah. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat gue sebagai pelajar di Malaysia. Yang pertama, kemudian akses transportasi umum yang bikin gue nyaman tinggal di Malaysia. Terutama untuk tinggal di KL. Banyak pilihan seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM. Itu bikin gue gak bakal bingung mau kemana-mana sih. Betul, Mas. Yang kedua, harga masih terjangkau murah dan ramah bagi kantong pelajar Indonesia. Apalagi bisa dapat diskon 50% untuk apply kartu Toseng Go versi pelajar. Keren ya? Ketiga, mau transit dimanapun gampang. Bakal terhubung dan terkoneksi ke moda transportasi lain secara gampang itu mudah, sahabatku semua. Next, kita bahas stasiun KL Sentra kali ya. Berobat di Malaysia 6 kali lipat lebih murah, emang bener? Lagi jalan Jakarta, ngeliat iklan kayak gini. Pernah gak sih kalian lihat iklan ini di depan kedubes Malaysia di Jakarta? Gue kira iklan ini mitos doang, tapi syukurnya karena gue bisa kerja dari mana aja, gue ajaklah istri dan emak gue ke Malaysia. Sampai di sana kaget banget sama kliniknya. Selain kualitasnya bagus dan hasil labnya yang cepat, yang paling membanggungkan adalah flat PP kita, hotel plus medical check up itu masih lebih murah daripada check up di lab Indonesia. Wow. Sebenarnya gue miris dan sedih sih, kenapa gue gak bisa dapat fasilitas yang bagus dan harga yang murah di Indonesia. Menurut kalian kenapa ya berobat di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia? Share dong pengalaman kalian kalau pernah berobat di luar negeri. Culture shock orang Indonesia ketika ke Malaysia. Di video awal, mbaknya seolah-olah menceritakan kalau
beliau ke Malaysia bercakap bahasa Melayu dengan orang-orang di sekitar, orangnya kurang paham. Di sini saya akan memberikan penjelasan. Kalau ke Malaysia, ketika bercakap bahasa Melayu, pasti orang Malaysia paham. Kecuali Anda mungkin bercakap dengan pekerja asingnya, termasuk security. Nah, security di Malaysia biasanya adalah orang asing, orang Nepal, yang dimana kadang-kadang tidak paham dengan bahasa Melayu. Tetapi kalau Anda bercakap dengan asli warga tempatan Malaysia, pasti mereka akan paham bahasa Melayu. Kemudian katanya orang Malaysia seolah-olah meremehkan orang Indonesia. Itu tidak benar. Tidak benar. Pada faktanya, saya kalau di Malaysia banyak loh teman-teman di Malaysia yang sangat baik, seperti saudara sendiri, dan mereka ramah tamah kok bagi saya. Ini pengalaman hidup saya selama saya di Malaysia. Kemudian pelajar dari Indonesia pun juga dibuat kagum dengan suasana di Kuala Lumpur. Dari segi transportasinya itu mudah atau gampang. Gampang dalam bahasa Indonesia, kalau mudah dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau kita mengucap kata gampang di Malaysia, itu kata yang dilarang, termasuk kata-kata kasar. Butuh juga sama. Kalau di Indonesia, saya butuh ini bermaksud saya membutuhkan, misal kata saya membutuhkan cas, bukan bermaksud istilahnya itu ya kata-kata kotor ya. Tetapi kalau di Malaysia butuh itu artinya lain. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia sudah paham sendiri butuh. Tetapi kalau untuk orang Indonesia, arti kata butuh itu ya, misal kata saya butuh cas ini, jadi saya perlu cas ini. Kalau di Malaysia perlu, kalau di Indonesia butuh. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan juga di Malaysia, kata mbaknya yang bekerja di Malaysia, perbedaan waktu. Dan untuk memahami bahasa Melayu yang ada di Malaysia, mbaknya sebenarnya juga tidak membutuhkan waktu lama. Kemudian kalau ada orang yang bercakap bahasa Melayu dicampur bahasa Inggris, itu sama saja kok. Kalau kita ke Jakarta, banyak loh orang Indonesia yang bahasanya campur-campur, bahasa Indonesia dicampur dengan slang Inggris, sama saja sebenarnya. Jadi bab soal bahasa ini kita nggak perlu pertikaikan, nggak perlu kecoh-kecoh gitu loh sahabatku semua. Kemudian dari segi pengobatan, ternyata masnya yang daripada Indonesia kaget. Pengobatan di Malaysia sangat murah. Itulah culture shock orang Indonesia ketika datang ke Malaysia. Lalu bagaimana dengan suasana yang ada di Jakarta? Banyak orang Indonesia ketika datang ke Kuala Lumpur, mereka akan merasa terkejut dengan kualitas udara yang ada di Kuala Lumpur. Kenapa di Jakarta berbeda? Dan berikut ini komentar netizen. Dari kejadian-kejadian video ini, saya hanya mereaksi komentar-komentar netizen yang mungkin di mana netizen ini menyuarakan hal yang kiranya ingin perubahan supaya lebih ke arah yang baik. Jadi jangan disalahartikan. Ini bukan tentang membanding-bandingkan satu sama lain, tetapi dari komentar-komentar netizen kita bisa saling tahu dan kita juga bisa mengambil pengajarannya bersama-sama. Buang yang keruh, ambil yang positif. Oke, kita reaksi selanjutnya. Bangga, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan BBM terkotor se-Asia Tenggara. Nggak tanggung-tanggung. Waduh. BBM kita jauh melampaui standar internasional yang mensyaratkan batas kandungan sulfur 50 ppm. Nggak tahu sih, ini ngejar produksi murah atau gimana. Tapi yang jelas, BBM dengan kandungan sulfur seperti ini berkontribusi besar dengan tingginya polusi. Bahkan dalam penelitian itu menyebutkan BBM berkadar sulfur tinggi berkontribusi sebesar 43% terhadap polusi. Dan dampak jauhnya adalah pada kesehatan pernafasan. Guru besar UI bahkan mengatakan polusi ini menjadi pemicu terjadinya ISPA hingga pneumonia. Makanya sekarang tuh nggak perlu heran kenapa permasalahan polusi kita nggak pernah ada habisnya. Udah ketahuan kan siapa pelakunya? Ya paling kalau udah crowded tinggal nyalahin masyarakat lagi. Gampang permasalahan selesai.
Tapi mau sampai kapan aksi saling lempar tanggung jawab ini terus terjadi? Mau sampai kapan aksi saling gugat antara masyarakat dan pemerintah yang terrepetisi? Atau jangan-jangan memang udah nggak peduli? Harapannya jangan ya. Takutnya kursi Bapak Ibu sekalian diambil alih. Gimana menurut kalian? Coba tetap pakai adab. Jakarta kalah telak sama Bangkok. Kalah telak. Gue kasih paham kenapa. Jadi gue baru aja pulang dari Bangkok. It was amazing. Menurut gue Bangkok itu luar biasa. Buat lu jalan-jalan. Gampang kemana-mana dan murah. Dan awal waktu gue mau berangkat ke sana, gue pikir ya Bangkok tuh kayak Jakarta lah. Dan memang banyak sekali orang yang bilang kayak gitu. Bangkok tuh kayak Jakarta. Tapi menurut gue kita itu kalah jauh banget majunya sama Bangkok. Ya ada 3 alasan ya kenapa menurut gue seperti itu. Yang pertama itu dari sisi infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur, Bangkok itu menurut gue dibangun dari transportasinya dulu. MRT-nya ada, kereta ada, habis itu busnya juga ada, taksinya murah, ada tuk-tuk segala macam. Lu kemana-mana tuh gampang di sana. Dan lu mudah. As a pedestrian, lu jalan kaki di sana, lu nggak ada lokasi yang gue datengin tuh gue merasa nggak nyaman jalan kaki. Kecuali emang panas banget. Tapi selebihnya dari itu nggak. Trotoarnya luas-luas, jalannya gede-gede, nyebrang sana sini juga rasanya aman. Di Bangkok gue easily jalan tuh bisa 20.000 langkah lebih. Sementara di Jakarta mungkin gue cuman ya 5.000 aja tuh udah mau kemana bos. Jadi menurut gue itu satu hal. Yang kedua ya dari sisi UMKM-nya. Di sana tuh UMKM hidup banget. Makanan-makanan itu semuanya hidup di jalanan, gerai-gerai di jalan, toko belanjaan, habis itu coffee shop segala macam itu semuanya hidup. UMKM-nya luar biasa di sana. Which is menurut gue Jakarta harusnya tuh kayak gitu. Bukan jangan menjadi tempat kapitalis aja. Ya semua orang bisa kontribusi bisnis baik dari yang kecil sampai yang gede. Dan yang ketiga tempat wisatanya. Tempat wisatanya luar biasa banget. Tempel-tempelnya semua masih bagus. Museum-museum artnya juga semuanya bagus. Grand Palace ya kan, istana segala macam. Lu mau nyari tempat destinasi ke sana tuh luar biasa banyaknya. Dan semuanya tuh di preserve dengan sangat baik. Sementara kalau di Jakarta, mana museum yang dijaga dengan baik tuh di mana? Dan 3 hal ini sebenarnya yang membuat Bangkok itu tuh salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Turisnya tuh luar biasa. Sementara di Jakarta turisnya memang nggak ada. Ya gue nggak tahu apakah karena memang fokusnya Jakarta itu memang tidak mau menjadi kota yang banyak turisnya. Tapi menurut gue turis itu bukan hal yang buruk loh. Turis itu kan mendatangkan ekonomi, meningkatkan GDP, membuat bisnis-bisnis UMKM, mikro, kecil, menengah, sampai yang gede pun juga semuanya tuh bangkit gitu. Punya cash flow yang banyak. Kalau nggak ada turis, mau dari mana? Kenapa di sana street foodnya jalan, coffee shopnya bagus-bagus, produk-produk fashionnya juga semuanya laku keras, semua orang belanja. Orang dari luar negeri itu semua datang ke Bangkok spending dan itu semua dinikmati oleh rakyatnya. Sementara kalau di Jakarta case-nya nggak begitu. Lu setuju atau enggak? Setelah sering bolak-balik Jakarta, gue makin yakin kalau Jakarta sebenarnya punya potensi besar buat jadi smart city yang bersaing di level global. Dari segi tata kota, infrastruktur, ritme kehidupan, Jakarta tuh udah mulai mendekati kota-kota besar Asia kayak Singapura, Tokyo, atau Seoul. Bahkan gue ngerasa Jakarta tuh lebih unggul kalau dibandingin sama ibu kota Southeast Asia lainnya kayak Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Jakarta ini sebenarnya bisa jadi pusat kota level dunia. Nah, gue jadi pengen cerita. Baru-baru ini tuh sering banget lewat di FYP gue salah satu kota futuristik di Cina, namanya Chongqing. Dulu Chongqing ini adalah kota industri biasa yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Tapi setelah bangunan besar-besaran dan inovasi dari pemimpinnya, kota ini berubah jadi salah satu yang paling futuristik di dunia. Kota geografisnya yang sulit malah mereka jadiin peluang buat bikin jalan tol berliku, kereta yang nembus gedung, dan infrastruktur kreatif lain yang bukan cuma keren tapi efektif. Yang paling mengesankan buat gue adalah kemampuan pemimpin Chongqing buat berpikir jangka panjang. Mereka bukan cuma mikirin pembangunan fisik tapi juga kualitas hidup masyarakatnya. Dengan infrastruktur yang semakin canggih ini, mereka berhasil ngebuka lapangan pekerjaan, ningkatin aksesibilitas layanan publik, dan ngebuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada pengurangan kemiskinan di sana. Jadi, inovasinya berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari Chongqing bahwa pembangunan yang sukses bukan cuma tentang anggaran yang gede, tapi juga keberanian dan imajinasi dari pemimpin. Di sana, pemimpinnya itu berani berpikir besar dan gak takut buat bikin ide-ide yang dianggap terlalu imajinatif. Karena pemimpin dengan visi jauh ke depan itu yang bisa merancang kota bukan cuma maju, tapi inklusif, cerdas, dan bisa bersaing secara global. Sebagai pembelajaran buat Jakarta, potensi kota ini buat jadi level global tuh udah besar banget. Tapi buat ngewujudin itu, gue rasa orang-orang harus mulai stop mencibir ide-ide inovatif dari pemimpin sih. Inspirasi dari Chongqing nunjukin bahwa keberanian berimajinasi berhasil bikin kota yang bukan cuma futuristik tapi juga ngejawab tantangan sosial. Apalagi dengan kondisi Jakarta yang padat penduduk gini, gue jadi berimajinasi kalau suatu saat Jakarta bakal jadi kota maju kayak Chongqing. Ya, jadi kita sama-sama berharap bahwa pemimpin Jakarta nanti adalah orang yang berani berinovasi dan berimajinasi. Yang penting political will-nya ada dulu. Nah, kalau menurut kalian, siapa calon pemimpin Jakarta yang bisa wujudin imajinasi kota ini buat bisa bersaing di level dunia? Nah, itulah beberapa komentar dari netizen terkait Jakarta. Dari mulai kualitas udara yang dinilai kurang bagus karena BBM-nya, kemudian Jakarta kalah telak dengan Bangkok, dinilai Bangkok sangat bagus, kemudian menjadi salah satu kota wisata. Lantas, kenapa Jakarta tidak bisa menjadi seperti Bangkok? Kemudian ada pula mbaknya yang berkomentar bahwa Jakarta bisa menjadi kota yang sangat unggul daripada negara Asia Tenggara lainnya. Semuanya tergantung pemimpinnya. Jadi Jakarta ini kalau dapat pemimpin yang berani berimajinasi tinggi, berani melakukan gebrakan yang luar biasa, insya Allah akan menjadi kota yang sangat maju, unggul di dunia seperti layaknya kota yang ada di Cina. Mbaknya mencontohkan ada kota yang di Cina awal mulanya dicibir, merupakan salah satu kota yang kurang maju, tetapi sekarang menjadi kota yang unggul. Semua tergantung pemimpinnya. Ya, saya harapkan mudah-mudahan suatu saat nanti negara kita tercinta Jakarta menjadi salah satu kota ikon dunia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi setiap netizen juga berhak untuk mengekspresikan atau mengeluhkan komentar-komentarnya ya, karena dari komentar ini kita bisa mengambil pengajarannya bersama-sama. Dan bagaimana pendapat turis daripada Malaysia ketika berkunjung ke Jakarta, pendapat mereka tentang Jakarta ini seperti apa? Daripada penasaran, kita reaction videonya bersama-sama. Dan tentunya sahabatku semua, setiap kota di suatu negara ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Untuk sahabat-sahabatku, mari saling berkomentar, saling mendukung satu sama lain, saling menginspirasi satu sama lain. Jadi janganlah berkomentar saling membenci, nggak bagus. Sampai Jakarta. Lawan atuk retis masing-masing dah kelaparan. Ni supir kita orang Pak Asmoro. Dah sampai Jakarta mestilah kena singgah pagi sore. Sebab dengar ramai yang sanggup balik hari demi nak makan sini. Kita pun try lah. Semua makanan kat sini memang sedap-sedap. Kita orang semua bertambah-tambah nasi dah lah lapar. Ayam pop ni korang kena try, memang sedap. Kat sini kita orang kena 1,300,000. Dah kenyang makan, kita orang pergi stesen naik train laju pergi Bandung. Capek. Tengoklah pintu dong Nana pun dah sengit-sengit. Atuk tak dapat teh tarik wan. Sanggup minum teh ais Sebelum naik train kita beli manis-manisan dulu. Sekejap Noah dah pandai jalan ni. Memang penat travel dengan langsung Noah. Tak nak tidur Lepas tunggu 1 jam. Lepas tu kita orang naik train. Kalau naik kereta 2 jam setengah. Kalau naik train 30 minit je. So kita orang nak naik train ke Bandung. Atuk paling happy sebab dia yang request nak naik train ni. Happy. Masya Allah. Visit berapa? Bukti hadir satu kali. First time Noah naik train So kita orang nak ke Bandung. Sila buat tiket. Atuk Wan, train ni memang betul-betul laju Tengoklah Atuk Wan memang happy amboi Atuk Jangan macam-macam Wan memahati. Banyak happy Supir dah jemput. Kita orang check in villa. Sebab semua dah barai. Kita rehat dulu kat villa. Pakai bismillah. Atuk kawan kat bawah. Mata pun tak boleh buka dah. Sambung nanti.
Ni first time tau aku pergi Jakarta. Tak tahu pula rupanya banyak tempat yang menarik. Jom ikut aku jalan dekat Jakarta, Indonesia. Flight pergi balik dalam 300 orang. Sampai je airport Jakarta, scan je barcode dekat sini. Ini visa on arrival korang. Paling senang korang dah beli eSIM siap-siap dekat Shopee. Orang kata dekat airport ni mahal. Dah siap scan, ambil bag, korang dah boleh order Grab untuk pergi ke hotel. Keluar je airport, korang terus cari tempat Grab yang macam ni. Tunggu je sampai Grab korang datang. Untuk malam pertama ni, aku memang tidur hotel bajet dekat Amari. Sebab hotel ni nak pergi mall mana-mana walking distance. Bolehlah satu malam bilik ni untuk aku dengan adik aku. Bermulalah kita orang explore mall dekat Jakarta. Dari Tamrin City ke Grand Indonesia Shopping Mall. Dan seterusnya pergi Plaza Indonesia untuk Al-Khamis. So inilah nightlife dekat Jakarta. Memang orang kata macam. Dan kita orang terjumpa local pasar. So kita orang pun pergi. Tapi aku tak berani lagi nak makan kat sini sebab takut perut terkejut. So we just enjoy nightlife dekat Jakarta. So nak tengok makanan lokal diorang dan apa yang diorang jual malam-malam. Keesokan hari kita orang pergi Pulau Indah Kapuk PIK. Dalam 40 minit dari bandar Jakarta. Dan tempat dia lagi tenang dan tak sesak. Dan ini sebenarnya pulau buatan yang ditambak dekat laut. Datang Jakarta memang wajib singgah pagi sore. Dah sampai PIK, kita orang makan pagi sore iaitu makanan Padang. Ambil yang mana korang nak ambil je tau. Yang aku rasa wajib cuba dekat sini ayam pop, tunjang. Udang ni pun sedap juga. Tahu ni je yang aku kurang sikit tapi semuanya memang mantap. Sampai PIK mesti kena singgah PIK by the sea. Ini kedai-kedai local brand Indonesia tapi diorang punya kualiti sumpah mantap. Dekat sini ada kedai nama Momo Ice Cream. Tolonglah singgah. Aku beli ni special K, dia strawberry campur cornflakes tak silap. Sangat refreshing untuk aku yang dah penat shopping. Yang ni cookies and cream. Dia bukan letak Oreo tau. Dia letak soft cookies. Rasa dia memang ngam. Aku memang suka betul. Setiap kedai dekat sini aku masuk tau. Sebab dia punya baju tu unik-unik tau. Seronok gila sebab dapat bag, kasut, baju dengan harga yang affordable. So aku memang check in hotel dekat PIK. Sebab banyak lagi yang aku nak explore dekat PIK ni. Banyak sangat ni korang nak ambil input. Save dulu video ni. Korang komen part 2 dekat bawah. Terima kasih atas kunjungannya saudaraku-saudaraku daripada Malaysia ketika liburan di Jakarta. Semoga berbahagia dan enjoy. Dari video ini kita bisa melihat ketika orang Malaysia datang liburan di Indonesia, mereka juga sangat merasakan kebahagiaan. Sebenarnya juga sama ketika orang Indonesia ke Kuala Lumpur, mereka juga sama-sama merasakan kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa dengan melihat pemandangan Kuala Lumpur, kemudian berbelanja, cari makan, apalagi di Malaysia merupakan salah satu pusat makanan yang semuanya ada. Berbagai aneka jenis makanan serba ada, dari mulai makanan kekinian, makanan tradisional, serba lengkap. Sebaliknya, orang Malaysia ketika datang ke Jakarta pun mereka juga sangat teruja dengan makanan lokal yang ada di Indonesia. Dan cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toham Racing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari video ini sahabatku mendapat informasi dan tentunya tidak usah istilahnya saling berkomentar membenci satu sama lain sahabatku semua. Karena pada hakikatnya kita hanyalah manusia biasa. Dan tentunya manusia biasa ini lebih saling memerlukan satu sama lain. Dan tentunya mari kita bersaudara selamanya. Assalamualaikum.